ya, lemari, dan berbagai macam kebutuhan lain, ya, berbagai macam kebutuhan lain dari kayu. Kayu tentu didapat dari pohon kayu, ya, dari pohon yang bermacam-macam jenis, ya. Ada kayu jati, ada kayu ampel, ada kayu macam-macam, ya. Kita dapati dari kayu. Yang kedua yaitu bambu. Bambu tentu dari pohon bambu, ya, memiliki sifat yang kaku dengan struktur memanjang. Produk yang dihasilkan dari bambu yaitu dari bambu mentah, berupa bambu mentah dan plywood bambu. Kemudian bambu bisa dihasilkan untuk membuat kursi, ya, pagar, terus untuk ternak-ternak hewan, ya, kandang-kandang ternak hewan, apalagi bambu, ya, untuk sampan, perahu, dan berbagai keperluan mebel dan sebagainya. Kemudian ketiga, rotan. Rotan memiliki sifat yang kaku dengan struktur memanjang, ya, dapat dibentuk dengan pemanasan, ya, dengan pemanasan. Produk yang dihasilkan dari rotan yaitu rotan mentah dan olahan, ya, rotan mentah dan olahan. Rotan juga bisa dibuat untuk pajangan-pajangan, ya, bahan furniture dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Yang keempat adalah serat. Serat didapat dari tumbuhan dan hewan. Serat yang didapat dari tumbuhan yang diambil dari batangnya, daunnya, bunga atau buahnya. Yang kedua yang didapat dari serat hewan, yang diambil adalah dari kulitnya, usus, rambut, maupun getah yang dikeluarkan oleh tubuh. Pertama kita lihat dari serat tumbuhan. Serat tumbuhan mempunyai sifat lentur. Produknya yang dihasilkan dari batang maka bisa dibuat serat karpet, daun menjadi pelepah daun, bunga atau buah menjadi kapas, kapuk, ijuk, sabut, ya, ijuk yang buat sapu lidi, nah, kapuk yang bisa dibuat untuk kasur atau bantal, ya, kapas juga bisa, ya, untuk kesehatan, untuk berbagai keperluan yang lainnya. Lalu serat dari hewan memiliki sifat lentur. Produk yang dihasilkan yang diambil dari kulitnya jadi bahan pelapis. Lalu yang diambil dari usus menjadi senar gitar, ya. Yang diambil dari rambut atau bulu bisa menjadi benang wol, ya. Benang wol, apalagi untuk menjahit, ya, benang-benang yang buat menjahit pakaian jadi dan sebagainya. Lalu yang diambil dari getahnya bisa dibuat menjadi sutra, ya, dan sebagainya. Jadi semua kulit-kulit, ya, kulit hewan, ular atau apa juga bisa dibuat menjadi sepatu, tas, ya, dompet dan sebagainya. Ikat pinggang juga bisa, ya, dan berbagai keperluan lain. Lalu yang kelima yaitu karet. Karet ada yang dari ebonit, ada yang dari karet hidroklorid, ya. Yang dari ebonit terdiri dari karet mentah dan belerang. Lalu kedua, karet hidroklorid terdiri dari karet-karet mentah ditambah dengan HCl. Nah, karet ini banyak, ya, kegunaan dan produk yang dihasilkan. Bisa untuk tali-tali kompresor, tali untuk
alat-alat berat ya, bantalan karet untuk eskalator ya, elevator, dan tali-tali kipas untuk motor ya, dan berbagai keperluan lainnya. Karet bisa juga untuk sepatu ya, bisa juga karet untuk isolasi ya, isolasi kabel. Terus karet bisa juga untuk roda-roda kendaraan ya, dan sebagainya. Isolator alat-alat listrik bisa juga ya. Karet ebonit mempunyai sifat kaku, warnanya hitam atau gelap. Produk yang dihasilkan untuk alat-alat listrik dan industri. Nah, tadi sudah kita sebutkan ya. Terus yang keduanya karet hidroklorid memiliki sifat elastis, tahan air, tahan minyak, dan tahan lembab. Elastis, tahan air, tahan minyak, dan tahan lembab. Produk yang dihasilkan yaitu bisa dibuat menjadi bahan pelapis atau bahan pembungkus ya. Bahan pelapis atau bahan pembungkus. Yang keenam adalah minyak. Minyak yang didapat dari pohon ya. Pohon atau tumbuh-tumbuhan ya. Sifatnya cair. Sumber yang didapatkan dari minyak yaitu dari pohon kelapa atau pohon kelapa sawit ya, yang bisa dibuat menjadi minyak sayur, minyak goreng ya, dan sebagainya. Ada juga dari pohon jarak, bisa didapatkan menjadi minyak ya, minyak pelumas untuk energi listrik ya, pedondong dan sebagainya. Proses yang dihasilkan minyak itu melalui penyulingan. Produknya ada yang bisa dibuat menjadi pelumas ya, lalu bisa juga untuk untuk ramuan tradisional ya, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kalau bahan bakar biasanya dari minyak bumi ya. Minyak bumi itu lain, itu udah masuk ke bahan sintetis. Oke. Selanjutnya adalah kelebihan daripada bahan organik itu ada bermacam ya. Yaitu bahan organik ini tidak terbatas ya. Tidak terbatas, mudah didapatkan dan murah ya. Mudah didapatkan dan tidak akan habis, serta murah. Proses pengolahannya sederhana, mudah didaur ulang, dan aman. Kelemahan dari bahan organik memiliki kekuatan yang rendah, tidak tahan lama ya, tidak awet, tidak tahan terhadap perubahan cuaca, memiliki musuh alaminya yaitu rayap dan bakteri ya. Kekuatannya rendah, jadi dia gampang rusak ya, tidak bisa tahan lama. Pengaruh cuaca juga sangat kuat ya. Nah, di dalam meningkatkan kualitasnya bahan tersebut, maka perlu adanya peningkatan mutu ya. Yang diperhatikan di sini adalah dari segi kekuatannya. Dalam meningkatkan mutu suatu bahan, maka diperlukan suatu kekuatan. Kekuatan dapat diberikan dengan melalui kombinasi bahan. Ya. Dapat ditunjukkan melalui kombinasi bahan. Kombinasi bahan itu dapat ditunjukkan dengan proses percampuran antara bahan organik dengan bahan sintetis ya. Bahan organik yang dicampur dengan bahan sintetis, maka
Itu yang pertama ya. Yang kedua yaitu dengan ketahanan terhadap parasit. Ketahanan terhadap parasit. Maka diperlukan perendaman atau pelapisan dengan bahan antibakteri, anti rayap, ya, anti serangga lainnya, ya, yang dapat merusak bahan itu sendiri. Maka perlu adanya ketahanan terhadap parasit. Yang ketiga, ketahanan terhadap perubahan cuaca. Nah, ketahanan terhadap perubahan cuaca dapat dilakukan dengan melalui pelapisan, ya, pelapisan atau dengan kombinasi dengan bahan yang tahan terhadap perubahan cuaca. Nah, jadi kita harus melihat bahan mana yang kuat terhadap perubahan cuaca, ya, yang tidak mempengaruhi terhadap kekuatannya. Nah, itu yang harus kita perhatikan, ya. Oke, lanjut adalah bahan sintetis atau kita sebut dengan bahan anorganik. Bahan anorganik atau bahan sintetis. Bahan sintetis adalah merupakan bahan yang dibentuk dari perpaduan atau kombinasi bahan organik dan bahan-bahan sintetis lainnya. Bila mana untuk meningkatkan kualitas bahan dari sumbernya, ya. Perpaduan kombinasi bahan organik dan bahan sintetis untuk meningkatkan kualitas dari bahan sumbernya. Apa perbedaan antara bahan organik dengan sintetis? Yang pertama adalah bahan organik tersedia di alam, ya, tersedia di alam, dan banyak yang dapat kita temukan, ya, di alam yang sudah disediakan oleh Sang Maha Kuasa, ya. Sedangkan bahan sintetis adalah merupakan bahan yang buatan, ya, bahan buatan. Nah, yang kedua, bahan organik memiliki berat molekul yang rendah. Nah, dengan berat molekul yang rendah, maka dapat digolongkan ke dalam monomer, ya, monomer. Sedangkan untuk bahan sintetis merupakan memiliki berat molekul yang tinggi. Nah, untuk berat molekul yang tinggi digolongkan sebagai bahan polimer. Ya, pada bahan organik memiliki jumlah atom yang sedikit dengan ikatan yang sederhana. Jumlah atomnya sedikit dan ikatannya sederhana. Sedangkan pada bahan sintetis memiliki jumlah atom yang lebih banyak dan ikatannya lebih panjang, ya. Ikatan jumlah atom yang lebih banyak dan ikatannya lebih panjang. Lalu yang keempat, contoh daripada bahan organik tadi yang kita sebut adalah karet, bambu, kayu, serat, ya. Karet, bambu, kayu, serat, dan minyak. Kalau keramik sama gelas tidak, ya. Keramik sama gelas itu merupakan contoh daripada bahan sintetis, ya, contoh bahan sintetis. Nah, untuk contoh bahan sintetis tadi yang sudah kita sebutkan, ya, adalah gelas, plastik, keramik, batu, ya, dan sebagainya. Itu yang kita lihat dari perbedaan dari bahan polimer, organik dan sintetis. Oke, lanjut polimer.
Tadi kita sudah menyebutkan bahwa bahan sintetis yang memiliki berat molekul yang tinggi adalah digolongkan dalam bahan polimer. Polimer disebut juga sebagai makromolekul, ya. Polimer merupakan molekul besar yang dibentuk dengan pengulangan molekul sederhana. Pengulangan molekul sederhana yang kita sebut dengan monomer. Polimer berasal dari dua kata, ya, yang disebut dengan poli dan meros. Poli yang artinya banyak dan meros yang artinya bagian-bagian. Jadi polimer dapat diartikan sebagai bagian-bagian yang banyak. Polimer, jenis-jenis polimer dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu polimer termoplastik dan polimer termoset, ya. Polimer termoplastik dan polimer termoset. Pertama kita lihat dari polimer termoplastik. Polimer termoplastik adalah polimer yang mempunyai sifat tidak tahan terhadap panas. Polimer ini tidak tahan terhadap panas. Jika polimer jenis ini dipanaskan, maka dia akan menjadi lunak. Dan jika didinginkan, maka akan mengeras. Proses tersebut dapat terjadi secara berulang kali, sehingga dapat dibentuk ulang, ya, dalam berbagai bentuk melalui cetakan yang berbeda-beda untuk mendapatkan produk polimer yang baru, ya. Polimer ini dapat didaur ulang dan dapat dicetak lagi, ya, dapat dibentuk lagi. Polimer termoplastik. Jenis polimer ini tidak memiliki ikatan silang antar rantai polimernya, melainkan dengan struktur molekul linier atau struktur molekul bercabang. Kita lihat yang pertama, bentuk daripada struktur termoplastik. Untuk yang linier, ya, itu kita lihat pada gambar yang paling atas. Struktur molekul linier itu secara berulang, ya, dan kontinu. Nah, secara berulang. Sedangkan yang kedua yaitu struktur termoplastik yang bercabang, ya. Ada salah satu pencabangan sehingga dia bercabang lagi. Sama dengan halnya prinsip daun, ya. Daun pohon ini kan ada yang tumbuh di percabangannya, tumbuh lagi, ya, akhirnya semacam ranting daun, ya, yang bertumbuh di percabangannya. Lalu termoplastik, polimer termoplastik memiliki beberapa sifat-sifat yang khusus, ya. Di antaranya adalah berat molekulnya kecil. Memiliki berat molekul yang kecil, tidak tahan terhadap panas. Jika dipanaskan dia akan melunak, dan jika didinginkan akan mengeras, ya. Kalau dipanaskan dia akan melunak. Sebenarnya ini, ya benar. Untuk yang termoset dia malah kalau dipanaskan dia akan mengeras. Nah, ini suka ngelek-ngelek, ya. Nah, tidak tahan terhadap panas
Bila dipanaskan dia akan melunak, dan bila didinginkan dia akan mengeras. Lalu fleksibel, ya. Fleksibel dan memiliki titik leleh yang rendah, ya. Titik lelehnya rendah. Nah, itulah yang kita lihat dari sifat-sifat polimer termoplastik, sifat-sifat yang khusus. Lanjut ke polimer termoplastik, memiliki sifat-sifat selain itu adalah dapat dibentuk ulang atau dapat didaur ulang, ya. Mudah larut dalam pelarut yang sesuai. Mudah larut di dalam pelarut yang sesuai. Dan memiliki struktur molekul linier atau bercabang, ya. Memiliki struktur molekul linier dan bercabang. Polimer termoplastik. Nah, memiliki beberapa contoh. Apa saja contoh-contoh dari polimer termoplastik? Yang pertama di sini adalah polietilen atau PE, polietilen. Yang kedua polivinil klorida atau PVC, ya, PVC, PE, PP, PS, ya. Yang ketiga polipropen, PP, polipropen. Yang keempat adalah polistiren atau PS, polistiren. Dari polietilen, pembentukan polietilen didapatkan dengan melakukan polimerisasi gas etilen. Memiliki sifat-sifat yaitu tahan terhadap bahan kimia, ulet dan fleksibel. Suhu pelunakannya rendah, mudah dicetak. Ya. Penggunaannya bisa dibuat menjadi botol plastik untuk botol minuman, ya. Biasanya tuh banyak, ya, botol-botol minuman yang dari plastik. Lalu mainan-mainan yang anak-anak tuh, ya, yang terbuat dari plastik. Kemudian bahan cetakan, ya, bahan cetakan misalnya kayak bahan cetakan pada kulkas misalnya yang bisa dibuat untuk air, ya, batu es dan sebagainya. Kemudian ember, drum, pipa saluran, isolasi kawat dan kabel, kantong-kantong plastik, ya, yang untuk keperluan berbelanja, ya, dan jas hujan, ya, yang berbahan plastik. Nah, ini semuanya dapat digolongkan sebagai polimer termoplastik. Yang berikut adalah polivinil klorida atau PVC, ya, polivinil klorida. Pembentukannya polivinil klorida didapat dengan melakukan polimerisasi gas etilen dan vinil klorida, ya. Polimerisasi gas etilen dan vinil klorida memiliki sifat-sifat yang sangat keras dan kaku pada suhu biasa, tahan terhadap bahan kimia dan larutan keras. Penggunaannya terdapat pada pipa air, ya, pipa air, pipa plastik, pipa kabel listrik, kulit sintetis, ubin plastik, piringan hitam, bungkus makanan, sol sepatu, sarung tangan, ya, sarung tangan dari karet, dari plastik, ya, dan botol deterjen, ya. Nah, buat isolasi alat-alat listrik, ya, kemudian sarung tangan, ya, yang berkaret dan sebagainya. Yang ketiga adalah polipropen, ya. Polipropen atau PP. Pembentukan dari polipropen didapatkan dengan melakukan polimerisasi dari propen.
dapat dilakukan dengan melakukan polimerisasi dari propen. Memiliki sifat-sifat yaitu rapuh dan transparan, ya, rapuh dan transparan. Kemudian apa saja penggunaan yang didapat dari polipropen? Yang pertama yaitu bisa dibuat menjadi karung, ya, karung beras, ya. Karung-karung yang didapat dari karungan beras, ya, karungan barang-barang lain. Kemudian tali, ya, tali plastik, ya, tali tambang, botol minuman, kemudian serat, ya, bak air, insulator, kemudian kursi plastik, ya, kursi plastik, alat-alat rumah sakit, ya, alat-alat rumah sakit seperti botol infus dan sebagainya. Kemudian komponen mesin cuci atau casing, ya, casing daripada mesin cuci. Kemudian pembungkus tekstil dan permadani, ya, permadani. Kemudian yang berikut adalah polimer, contoh dari polistiren. Polistiren atau PS memiliki pembentukan di mana polistiren didapat dengan melakukan polimerisasi dari stiren, ya. Polimerisasinya dari stiren yang memiliki sifat-sifat rapuh, ya, rapuh dan transparan. Rapuh dan transparan. Penggunaan daripada polistiren. Polistiren ini dapat dibuat menjadi komponen bodi-bodi motor, ya. Komponen-komponen pada bodi motor itu banyak sekali, ya. Komponen bodi motor untuk kap-kap motor yang tali kipas yang di dalamnya, ya. Terus untuk switch motornya, kotak baterai, ya, bahan isolator, kemudian sol sepatu, penggaris, dan gantungan baju atau hanger, ya, gantungan baju. Itulah contoh dan sifat penggunaan dari polimer termoplastik. Yang kedua adalah polimer dari termoset, ya. Polimer termoset adalah merupakan polimer yang mempunyai sifat tahan terhadap panas. Jika polimer ini dipanaskan, dia akan menguat, ya, maka tidak dapat meleleh, sehingga tidak dapat dibentuk ulang kembali, ya. Polimer termoset tidak dapat dibentuk ulang kembali, maka susunannya ngelek lagi, ya. Kadang ngelek ya. Polimer termoset, ya, tidak dapat dibentuk ulang kembali, jadi hanya sekali pakai. Jadi ketika misalnya dia rusak, ya, atau patah, maka
dibuang ya. Dia harus ya dibuang lah ya. Jadi nggak bisa lagi digunakan. Susunan polimer ini bersifat permanen pada bentuk cetakan yang pertama kali. Jadi pada saat pembuatannya. Jadi bila polimer ininya rusak atau pecah, maka polimer termoset tidak dapat disambung atau diperbaiki lagi. Ya, jadi hanya sekali pakai. Nah, polimer termoset memiliki ikatan-ikatan silang yang mudah dibentuk ya pada waktu dipanaskan. Nah, hal inilah yang dapat membuat polimer ini menjadi kaku dan keras. Ya. Makin banyak ikatan silang pada polimer ini, maka semakin kaku dan mudah patah. Bila polimer ini dipanaskan untuk kedua kalinya, maka akan menyebabkan rusak atau lepasnya ikatan silang antar rantai polimer. Jadi apabila dia rusak bahan ini, maka ikatan silangnya akan terlepas ya. Nah, rantai polimernya yang didapat dari bahan itu tidak dapat disambung ulang kembali. Jadi artinya ini bahan sudah rusak ya. Sudah patah dan tidak mungkin dapat disambung lagi ya, dan tidak dapat digunakan lagi, tidak dapat didaur ulang lagi. Jadi dia ketika dia sudah rusak ya udah dibuang ya. Contoh sebagai contohnya adalah misalnya Tupperware ya. Tupperware itu kan bahannya kuat itu. Kemudian botol susu anak bayi ya, botol susu anak bayi yang merek apa sih namanya? Pigeon ya, Pigeon. Itu kan kalau misalnya udah kotor harus dicuci bersih ya. Botol susu anak bayi itu dicuci bersih semua, disabun dalam-dalamnya ya. Di apa namanya? Di sodok-sodok ya pakai sikat ya sampai bersih. Kemudian setelah itu udah bersih dipanaskan ya. Dipanaskan sampai mendidih. Nah, kenapa mendidih? Yaitu agar steril. Semua kotoran bersih ya. Nah, maka dengan plastik yang sudah dibersihkan dan dipanaskan, ya segala bakteri ya apapun sudah mati ya, sehingga bersih dari segala kotoran. Jadi itulah yang kita lihat dari polimer termoset ya. Polimer termoset ini memang banyak dijumpai ya di berbagai keperluan ya, kebutuhan. Nah, ini kemarin itu ya, struktur, sifat-sifat, dan mikroskopis benda padat, cair, dan gas. Ini yang udah dijelaskan yang kemarin ya. Bahan isolasi padat. Terdapat 3 macam ya.
bahan isolasi yang berbentuk gas, ya, yang melalui udara, hidrogen, SF6. Lalu bahan isolasi yang berbentuk cair, ya, minyak transformator. Lalu bahan yang berbentuk padat. Bahan yang berbentuk padat, ciri khasnya, ya, ciri khas dari molekul zat gas, gaya tarik menarik sangat kecil, susunannya sangat tidak teratur, dan letaknya saling berjauhan, bergerak sangat bebas. Itu untuk yang molekul zat gas. Pertama dari bahan tambang. Bahan tambang merupakan bahan yang didapat dari penggalian tanah. Bahan ini ada yang berbentuk biji, ya, biji besi, biji timah, biji seng, dan lain-lain. Dan harus diproses terlebih dahulu dalam dapur untuk mendapatkan bahan yang dikehendaki. Selain itu ada beberapa berongkolan batu, pualam, batu tulis, dan sebagainya. Nah, kita lihat dari batu pualam, ya. Batu pualam yang dimaksud yaitu dengan batu kapur, kalsium karbonat, CaCO3, atau dolomit yang dipoles. Memiliki sifat-sifat ada yang berwarna putih, kuning, kelabu, dan lain-lain. Bergantung dari warna pigmennya, ya. Mudah pecah dan berat, dan mudah menghisap air dan atau minyak. Karena sifat-sifat tersebut di atas, maka sekarang batu pualam jarang dipakai sebagai bahan isolasi. Lalu yang kedua, asbes. Asbes merupakan bahan yang berserat, tidak kuat, dan mudah putus. Selain itu, asbes tidak bisa terbakar, jadi tahan terhadap panas yang tinggi. Asbes dapat dibuat dari lempeng-lempeng tipis yang disebut dengan kertas asbes. Nah, semen asbes dibuat dari bahan semen, Portland, ya, sebagai pengikat dari asbes, atau kemudian dipres dalam keadaan dingin dan dibuat dalam bentuk papan, lempeng, tabung, dan lainnya. Asbes di samping digunakan sebagai penyekat panas, juga sebagai penyekat listrik. Sebagai penyekat listrik, asbes digunakan pada tegangan rendah untuk mempertinggi daya sekat listriknya. Asbes dicelupkan dalam vernis, sirlak, atau bahan penyekat lain. Lalu mika. Yang ketiga, mika. Sifat-sifat dari mika adalah kekuatan dielektriknya 3000 volt per milimeter. Rugi dielektriknya faktornya rendah. Faktor rugi dielektriknya rendah, ya. Dielectric loss factor. Tahanan listriknya tinggi, tahan terhadap panas dan lembab. Kekuatan mekanisnya baik, dan temperatur kerjanya baik, dan mudah lentur tetapi kuat. Contohnya, ya, mika alam, moskovita, lionit mika, plogopit, ya, miskovit. Tahan terhadap temperatur tinggi, mempunyai kestabilan yang tinggi dan jernih. Mika sintetis fluorogopit. Mika dibuat dari jalan memanaskan campuran antara silikat, aluminium, magnesium, dan ditambah lagi dari fluorescence compound. Susunan atom hampir sama dengan plogopit. Penggunaan mikanya sebagai bahan isolasi terpenting seperti elemen-elemen pemanas mesin-mesin listrik. Juga sebagai bahan elektrik termasuk kelas C, ya. Karena tahan terhadap temperatur, bila dicampur dengan dieelektrik kelas A, maka akan membentuk golongan perantara B, dan bila dicampur dengan silikon menghasilkan bahan dieelektrik kelas H. Dipergunakan sebagai bahan pengisi kapasitor. Mika harus dapat diterima, ya. Mika transmitting dan mika reconstituted. Nah, itu yang kita dapati dari beberapa bahan, ya. Oke, untuk itu bahan material teknik listrik hari ini untuk bahan
organik dan sintetis sudah selesai ya. Kemudian bahan yang merupakan mekanisme dari polarisasi dielektrik ya, yang padatan, cair dan gas ini ya, sampai di ini kita contohnya bahan isolasi yang berbentuk padat ya, itu terdiri dari bahan tambang dari batu pualam, asbes, mika ya, dan sebagainya. Nanti minggu depan kita lanjutkan, dan minggu depan juga saya akan memberikan bahan-bahan kisi untuk UTS. UTS kita 2 minggu yang akan datang, tanggal 25 ya. Mulai tanggal 25, dan kalian di hari Rabu tanggal 27 ya. UTS yang akan kita laksanakan. Jadi mohon nanti diperhatikan ya untuk bahan kisi-kisinya yang akan saya berikan minggu depan. Nah, dari materi tadi mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan bahan organik dan bahan sintetis. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Fatan, Eliezer, Mangaratua, siapa yang ada yang mau ditanya? Belum ada? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke. Nanti kita lanjutkan diskusi kita lagi ya, Rabu depan, yang berkaitan dengan bahan polimer ya, lanjutannya tadi. Jadi adapun nanti materi UTS kita itu dari awal ya, awal semester minggu pertama kemarin hingga sampai materi kita minggu depan ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti kita lanjutkan ya sesi yang berikut ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup aja ya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya buat kalian semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan selamat beraktivitas untuk semuanya. Salam sehat buat semua. Waalaikumsalam, selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, sampai Rabu depan ya. Sehat selalu. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak.